Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran saya tentang lichens atau lumut keras. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dominica Wiljardi Permanas dengan NPM 33210082. Saya mahasiswa Universitas Timor, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai lichens atau lumut kerak. Pengertian lichens atau lumut kerak. Lichens merupakan hasil simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara jamur dan lumut. Di dalam jamur terdapat divisi Ascomycota atau Basidiomycota yang memberikan air dan garam-garam mineral kepada alga, dan alga hijau atau chlorophyta yang berperan untuk memberikan hasil fotosintesis kepada jamur yang menghasilkan tubuh baru dalam bentuk talus atau lichens baru. Berdasarkan bentuk talus, lichens dibedakan menjadi 4. Yang pertama, krustos, seperti kerak. Lichens jenis ini mempunyai talus yang berukuran kecil, datar, tipis, selalu melekat pada permukaan batu, kulit pohon, ataupun di tanah. Lumut jenis ini susah untuk dicabut tanpa merusak bagian substratnya. Bagian lichen krustos yang tumbuh terbenam di dalam batu dan hanya bagian tubuh buahnya yang terdapat di permukaan disebut endolitik, dan sebaliknya, bagian yang tumbuh terbenam pada jaringan tumbuhan disebut dengan endoploidik atau endoploidal. Yang kedua, folios atau seperti daun. Lichens folios memiliki struktur seperti daun yang bentuknya tersusun oleh lobus-lobus dan relatif lebih longgar melekat pada bagian substratnya. Bentuk talus folios ini datar dan sedikit lebar. Terdapat banyak lekukan seperti daun yang mengerut. Bagian permukaan atas dan permukaan bawah folios tampak berbeda. Lichens ini sering ditemukan melekat pada batu, ranting dengan resins yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan absorpsi makanan. Yang ketiga, fructicose atau seperti semak. Fructicose bentuk talusnya berupa semak dengan banyak cabang, dengan bentuknya yang seperti pita. Talus fructicose tumbuh tegak atau menggantung pada batu, dedaunan, atau cabang pohon. Tidak terdapat perbedaan antara permukaan atas dan permukaan bawah dari fructose ini. Bagian keempat, squamulus atau seperti sisik. Lichens jenis squamulus ini memiliki lobus-lobus seperti sisik yang disebut squamulus dengan ukuran yang lebih kecil dan saling bertindih seperti sering memiliki struktur tubuh buah yang disebut dengan podetia. Mari kita lihat bersama-sama di bagian kanan saya terdapat krustos, fructicose, folios, dan squamulus. Berikut adalah ciri-ciri lichens atau lumut kerak. Yang pertama, hidup epifit atau menempel pada kulit pohon, tembok, tanah, batu lapuk karena lichen mengeluarkan enzim, tahan terhadap kekeringan dan dalam kurun waktu yang lama. Lichens menjadi kering disebabkan panas terik matahari, kemudian hidup lagi setelah turunnya hujan. Yang ketiga, sebagai vegetatif perintis yang mampu hidup di batu dan indikator pencemaran lingkungan karena lichens tidak mampu hidup pada udara yang sudah tercemar. Yang ketiga, tidak terikat pada tingginya tempat. Berikut, pertumbuhan talus dapat lambat. Habitat lichens atau lumut kerak. Yang pertama terdapat pada kulit pohon, kayu yang membusuk, bebatuan di atas tanah yang tahan terhadap keadaan panas, dingin, dan kekeringan seperti pada lahan bekas aliran larva gunung berapi, wilayah gurun, hutan bekas terbakar, kutub bersuhu dingin. Yang berikut, reproduksi.
atau lumut kerak. Yang pertama secara aseksual atau vegetatif. Yang pertama fragmentasi, yaitu pembentukan isilia atau talus terlepas dari induknya, kemudian tumbuh di tempat yang baru menjadi individu baru. Yang kedua, Sorefedia, yaitu sel alga yang membelah, kemudian benang-benang misedium menyelimutinya menjadi suatu badan, lalu terlepas dari induk pertamanya dengan merobek dinding talus, kemudian Soredia tersebar dan akan tumbuh menjadi likens baru. Yang kedua, secara seksual atau generatif. Jamur mengalami pertumbuhan. Jamur dan alga dilakukan sendiri atau terpisah. Jamur dapat membentuk Ascorophcas atau Basidiokarp yang mengandung spora. Jika sporanya masak, akan pecah dan terlepas kemudian di bawah angin. Jika jatuh di tempat yang cocok dan bertemu dengan alga, maka akan terbentuk likens. Di samping ini terdapat reproduksi secara aseksual dan seksual. Baik, kita lihat contoh morfologi dari folios. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, korteks atas, berupa jalinan yang bentuknya padat yang disebut speudoparenchymata. Dari hifa jamurnya, sel ini akan saling mengisi dengan material yang bentuknya seperti gelatin dan berfungsi sebagai perlindungan. Yang kedua, medula. Medula terdiri dari lapisan hifa yang bentuknya berjalinan, yang membentuk suatu bagian tengah yang luas dan juga longgar. Hifa jamur pada medula tersebar ke segala arah dengan dinding yang tebal, sedangkan hifa pada bagian yang lebih di dalamnya lagi tersebar di sepanjang sumbu yang tebal pada bagian atas dan lebih tipis pada bagian ujungnya. Dengan demikian, lapisan membentuk suatu untayan hubungan antara dua pembuluh. Yang ketiga, korteks bawah, terdiri dari struktur hifa yang sangat padat dan membentang secara vertikal terhadap permukaan dari talus atau sejajar dengan kulit bagian luar. Korteks bagian bawah ini sering disebut sebuah akar atau disebut juga rhizines. Terdapat beberapa jenis likens yang tidak mempunyai korteks bawah dan bagian ini digantikan oleh lembaran tipis yang bagiannya terdiri dari hipotalus yang berfungsi sebagai proteksi. Peran penting dalam suksesi karena kemampuannya tumbuh pada tempat yang tidak memungkinkan bagi tumbuhan untuk hidup terus. Yang kedua, lumut kerak dapat hidup pada bebatuan yang secara perlahan menghancurkan batu sehingga membentuk lapisan-lapisan tanah. Yang ketiga, lumut kerak atau cladonia yang menutupi wilayah yang luas di daerah kutub utara menjadi makanan bagi ternak dan hewan liar yang hidup di sana. Yang keempat, lumut kerak banyak digunakan sebagai bahan obat dalam industri kimia, parfum, proses pewarnaan, dan penyamakan. Yang kelima, sebagai indikator tingkat polusi di sekitar daerah yang ditempatinya. Contoh lumut kerak adalah sebagai berikut. Parmelia pada folios hidup pada kulit kayu, tanah, tembok, dan batu. Yang kedua, Graphis pada krustos hidup pada cabang atau batang pohon. Yang ketiga, Usnea pada fructicos, lumut janggut pada batang-batang pohon di pegunungan dan dapat digunakan untuk jamu. Oke teman-teman, inilah materi likens dari saya. Apabila salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.